Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma walladzi khalaqa kulla syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan banggakan panitia atau pengurus pengajian Islamic Center Madiun, juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini saya dapat berkesempatan bersilaturahim setelah setahun yang lalu. Tak terasa ternyata setahun itu demikian cepat. Hari ini adalah hari ke-13 dari bulan Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kemarin tanggal 12 sebagian umat Islam memperingati Maulid Nabi. Kita bersyukur hari-hari besar Islam itu diliburkan oleh pemerintah. Kalau tidak, kita ini tidak pernah tahu kapan itu kalender Hijriah dan hari-hari penting dalam Islam. Nah, ayo kita ingat coba, bulan dalam kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ayo Bu, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, kemudian Syawal, lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini kita kerap memperingati tahun baru Hijriah, Maulid Nabi dan seterusnya, tapi kurang akrab kalender Islam, kalender Hijriah itu di telinga anak-anak. Kalau bapak-bapak mungkin sudah lupa. Tapi perlu kita kenalkan terus. Memang kita ini punya kalender tapi tidak sepopuler kalender Miladiah. Ya mungkin salahnya umat Islam sih, untuk menentukan tanggal 1 saja sulitnya bukan main. Udah mau bulan baru Ramadan atau Syawal, kita kan silang sengkarut soal kapan tanggalnya. Padahal tahunnya sudah 1441, selalu bertengkar ketika jelang tanggal 1. Baik. Nah, seiring dengan momentum kesempatan yang baik memperingati Maulid Nabi atau milad, atau dalam bahasa Indonesia ulang tahun. Nah,
Nah, ini juga penting. Kadang itu ada orang nggak mau menggunakan istilah ulang tahun. Memperingati ulang tahun kelahiran itu haram karena itu dari Yahudi. Saya tanya, kalau milad? Oh, kalau milad itu wajib katanya. Nah, padahal milad itu artinya ulang tahun. Ulang tahun itu bahasa Arabnya milad, miladud, maulid, milad, bukan maulud, tapi maulid. Nah, bertebaran soal pro dan kontra mengenai maulid Nabi. Saya tidak membicarakan soal aspek hukumnya, tetapi saya lebih melihat bahwa ini momentum, kesempatan yang baik. Kapan kita punya kesempatan mengenalkan tentang akhlak Nabi, tentang iman, tentang ajaran Nabi, kalau tidak ada momentum? Nah, bagi saya 12 Rabiul Awal itu momentum saja, kesempatan yang bagus. Nah, seperti halnya 17 Agustus, mengingat kembali perjuangan para pendahulu kita. Nah, memperingati kelahiran Rasulullah itu maknanya adalah memperingati kehadiran Islam, kehadiran ajaran Islam, karena Rasulullah dihadirkan dalam rangka membawa agama Islam. Memperingati Maulid Nabi berarti memperingati atau meneladani apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lebih dari itu. Kalau yang lain-lain harus apa? Kalau Maulid itu apa itu? Ada yang masak-masak menu khusus atau ritual-ritual itu adalah tradisi-tradisi belaka. Tetapi yang terpenting bahwa memperingati kelahiran Rasulullah adalah memperingati kehadiran ajaran Islam. Nah, kita perlu meneladani akhlak Rasulullah dalam banyak hal, karena demikian agungnya akhlak Rasulullah sampai digambarkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nanti kita ambil contoh-contoh kasus yang sederhana saja dalam kehidupan ini. Ibu-ibu kalau mendengar pernyataan dari bapak-bapak ketika bermaksud meneladani Rasulullah, mengikuti sunnah, itu kira-kira dalam aspek apa, Bu? Ibu-ibu ini baik-baik, tidak pernah mendengar itu. Kalau bapak-bapak, nah itu. Jadi bapak-bapak itu mengambil satu sisi penting meneladani Rasulullah itu kalau mau nikah lagi. Nah, kalau ada orang berpoligami itu senantiasa punya alasan dalam rangka meneladani sunnah, mengikuti sunnah Rasul katanya. Selebihnya tidak penting. Bagaimana tahajudnya, bagaimana akhlak Rasulullah dengan masyarakat, tidak penting. Yang penting kawin lagi. Nah, itu. Padahal kalau mau utuh meneladani Rasulullah dalam hal poligami itu, pertama harus menunggu istri pertamanya meninggal. Kalau meneladani, mencontoh, selain Aisyah, istri-istrinya yang lain adalah istri yang dengan usia yang sudah sepuh-sepuh. Nah, kita dalam hal ini ingin mengambil beberapa sisi dari kehidupan Rasulullah yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan bermasyarakat. Rasulullah bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bilang ketika menerangkan tentang macam-macam iman, Rasulullah bilang, al-imanu bid'un wa sab'una bid'un wa sittuna syu'batan.
Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u minal iman. Kata Rasulullah, iman itu cabangnya banyak, lebih dari 70. Iman itu tidak sekedar rukun iman, tapi jumlahnya lebih dari itu. Kata Rasulullah, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu paling tinggi. Karena orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu punya konsekuensi logis, punya akibat. Berarti dia terbebas dari segala hal yang sifatnya menduakan, yang punya kehebatan lain selain Allah, menduakan, melakukan syirik. Dia pasti anti itu, dan seterusnya. Mungkin iman sudah kerap dijelaskan di tempat ini. Kemudian Rasulullah bilang, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Termasuk iman yang paling ringan, iman itu wujudnya adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan segala rintangan yang ada di jalan. Dalam bahasa anak sekarang, memberikan akses yang seluas-luasnya, yang sebaik-baiknya kepada siapapun untuk bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik. Imatatul adza anit thariq. Nah, kembali kepada iman. Orang yang punya iman kuat dan akhlaknya bagus, dijamin dia tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Karena kata Rasulullah, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'minun, wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang beriman itu melakukan perbuatan zina. Saat ia melakukan zina itu berarti imannya telah hilang. Demikian halnya tidak mungkin orang beriman melakukan tindakan mencuri. Ketika ia melakukan pencurian berarti imannya telah hilang. Nah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya tentang iman itu menjadikan umatnya amanah. Orang yang beriman itu akan amanah dan menjadikan lingkungan sekitarnya akan aman. Kalau ada orang beriman kok tidak amanah, ia hanya ngaku-ngaku beriman. Orang yang beriman pasti amanah. Dan karena amanahnya maka lingkungannya akan aman. Orang akan nyaman menitipkan, memberikan tanggung jawab kepadanya. Terbukti ketika Khalifah Umar bin Khattab dalam perjalanan dari Madinah keluar kota, Khalifah ini menjumpai seorang anak penggembala dengan kambingnya yang sangat banyak. Umar bin Khattab lalu pengen menguji keimanan sang bocah ini. Umar bin Khattab bilang, wahai anakku, juallah kambingmu 1 ekor padaku. Kata sang bocah, wahai tuan, kambing-kambing yang saya gembala ini bukanlah milikku, tetapi milik majikanku. Ya, bilang saja nanti bahwa kambingmu dimakan serigala. Wahai tuan, aku memang bisa melakukan semua itu dan tuanku, majikanku tidak akan tahu. Tetapi lalu di mana Allah?
fa aina Allah? Kata sang anak itu, Allah senantiasa melihat apa yang aku lakukan, apa yang manusia lakukan. Saya bisa menipu Tuanku, tetapi Allah tidak bisa saya tipu. Luar biasa. Seorang anak penggembala, karena amanahnya dia dipercaya mengembala ratusan kambing, dan pemilik kambing bisa aman karena amanah yang diberikan kepada sang bocah itu betul-betul aman. Itulah dampak dari tauhid, karena orang yang bertauhid, orang yang beriman itu senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Ketika mau melakukan sesuatu, dia ingat bahwa tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis tentang iman, ihsan dan Islam itu dijelaskan, mahwal ihsan, al-ihsanu antakbudallah ka'annaka taro fa illam takun taro fa innahu yaraka. Ihsan itu bagaikan orang yang sedang beribadah antakbudallah kepada Allah, tapi kita melihat Allah. Andai toh tidak melihat Allah, Allah senantiasa melihat kita. Apa saja yang kita lakukan pasti dicatat dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah senantiasa mengirimkan para wartawan yang merekam di sisi kiri, kanan dan kiri kita, Raqib dan Atid, karena bukan bermaksud Allah tidak mampu melakukannya, catatan itu sebagai bukti. Itulah yang senantiasa mengintai kita. Orang yang beriman meyakini adanya Allah senantiasa merasa dalam pengawasan, dan oleh karena itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang jelek. Sekarang ini tidak usah Raqib Atid. Raqib Atid itu sudah diganti oleh ini apa? Gadget ini, HP. Bapak ibu sekarang sudah tidak bisa berbohong, dimanapun pasti ketahuan. Sekarang itu tidak bisa bapak-bapak berbohong pada istri lagi di mana Pak? Lagi rapat. Karena kalau ternyata tidak rapat, makan bersama yang lain, pasti ada yang moto itu, lalu dikirimkan. Sekarang ini tidak ada yang bisa dibohongi, karena di mana saja terekam. Saya beberapa waktu lalu ke Bali, nginap di salah satu hotel. Lalu di WA saya, di HP saya keluar informasi, beberapa kawan yang belum lama ini menginap di hotel ini, ABCD. Nah, jadi kalau jenengan nginap di hotel bersama orang lain, pasti nanti secara otomatis tidak usah dicari, datanya akan keluar. Ketika saya naik pesawat, HP dimatikan. Begitu dinyalakan, waktu turun di bandara, langsung diberitahu oleh sistem yang ada, Anda telah tiba di sini. Beberapa kawan yang belum lama ini tiba di bandara ini adalah ABCD, orang yang dianggap dikenali oleh yang bersangkutan. Masya Allah, Raqib Atid sekarang sudah digantikan oleh HP. Mungkin tugas Raqib Atid sekarang sudah berhenti, nanti tinggal screenshot saja. Ditunjukkan, tidak usah nyatet. Luar biasa. Iman. Dengan iman dan akhlak, insya Allah bangsa ini akan maju. Maka saya katakan, seorang yang beriman dan berakhlak tidak mungkin dia akan korupsi. Kalau ada pejabat muslim yang tertangkap KPK karena pada saat itu imannya lagi surut, karena dalam penjelasan beberapa riwayat disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus.
Kita ini semua tidak ada yang bisa menjamin bahwa diri kita pasti selalu pada kondisi keimanan yang prima. Oleh karena itu kita harus terus berikhtiar. Pengajian ini bagian dari ikhtiar menjaga iman dan akhlak itu. Nah, imatatul adza anit thoriq itu juga bagian dari iman. Menyingkirkan segala rintangan di jalan itu bagian dari iman. Dalam pengajian tertentu saya pernah ditanya, "Loh terus bagaimana Pak? Orang kampung yang bikin polisi tidur itu kan menghalangi orang yang berkendara." Ya kalau itu tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak baik dalam arti marah menghalangi orang yang lalu lalang di situ, nah itu dosa. Tapi kalau yang dimaksudkan untuk menyelamatkan orang lain karena para pengendaranya nggak tahu diri, nah itu adalah amal soleh saya bilang. Cuma jangan tinggi-tinggi. Saya juga kasihan pada Pak Polisi kalau ada yang hadir ini. Sudah tidur pun masih mengganggu orang. Maka disebut polisi tidur. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ada satu hal yang dulu kurang memperoleh perhatian oleh kita semua dalam konteks imatatul adza anit thoriq ini adalah rata-rata masjid kita, lembaga pendidikan kita dan fasilitas umum yang lain itu kurang memberi perhatian, kurang memberi fasilitas, kurang memberi kemudahan bagi orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Biasanya disebut apa? Penyandang disabilitas. Untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik di masjid itu. Coba umumnya ini soal ini aja kita kurang perhatian aja. Umumnya masjid-masjid kita itu untuk orang normal. Untuk naik masjid ini kan orang normal ini pakai trap. Ke tempat wudhu juga begitu. Bagaimana yang punya kebutuhan khusus? Dia harus pakai kursi roda, harus pakai krek dan lain sebagainya. Itu belum terfasilitasi dengan baik. Bangunan kita baik sarana ibadah, sarana pendidikan, mungkin di sebagian sarana kesehatan sudah, tapi belum pada pendidikan, ibadah, termasuk ini. Rasanya kita belum melaksanakan hadis Rasulullah itu dalam hal-hal yang sifatnya melayani para penyandang atau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu. Pasti orang yang nggak bisa jalan tidak mungkin bisa wudhu di tempat wudhu yang ada itu. Padahal kita semua ini adalah calon difabel. Kita ini kan calon difabel. Coba kalau sudah usia 60 ke atas, itu difabel semua. Disuruh naik ke tangga agak tinggi pasti tidak mudah. Karena itu penting pula dalam rangka mengamalkan ini, meneladani Rasulullah, hal-hal semacam itu mulai diperhatikan. Mungkin masjid-masjid perlu redesain, penataan ulang tentang fasilitasi terhadap orang-orang yang penyandang disabilitas atau difabel itu. Tidak ada ruginya karena kita semua pasti akan mengalami itu walaupun tidak cacat sejak lahir. Karena begitu usia sudah 60 ke atas pasti berkepentingan terhadap sarana prasarana tersebut. Nah, memang terlihat seperti tidak efisien, seperti pemborosan, tapi manfaatnya akan sangat besar. Mengingat tidak sedikit anak-anak atau orang-orang yang punya, mohon maaf sekarang ini tidak boleh diucapkan orang penyandang cacat itu, tapi untuk memudahkan saja, itu juga memiliki kemampuan yang hebat. Beberapa waktu yang lalu ada anak panti asuhan di Jawa Tengah itu, yang pasti Bapak Ibu juga sudah melihatnya. Kami pernah mengundangnya dalam kajian Ramadan di UMM, tidak punya tangan sampai sini.
kiri kanan tidak ada kecuali kaki, tapi ternyata dia bisa melakukan semua hal yang dilakukan orang normal. Masak bisa, nyuci bisa, dan seterusnya, dan bahkan membantu yang lain. Padahal oleh ibunya dianggap itu kutukan, maka sejak lahir kemudian dibuang. Ternyata ia punya kemampuan luar biasa, dan berkahnya kemudian dinikahi oleh seorang anak dari salah satu wakil direktur Bank Indonesia kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu. Orang kagum terhadap si laki-laki itu karena bersedia menikahi anak tersebut. Tapi menyangkut jodoh memang nggak bisa didiskusikan. Saya hanya sekedar ingin mengingatkan bahwa mereka adalah manusia, punya hak yang sama dengan yang normal. Karena itu kita perlu memfasilitasinya. Itulah salah satu contoh meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imatatul adza anit thoriq. Wal haya'u minal iman. Malu juga sebagian dari iman. Malu kalau tidak bisa melakukan kebaikan, kalau tidak bisa melakukan sesuatu yang baik untuk manusia. Beberapa waktu yang lalu di Jawa Tengah, di Gunung Kidul, ada saya lupa namanya, salah seorang petani di hutan itu yang pekerjaannya menyadap getah pinus. Beliau usianya mungkin sekarang sudah 70, waktu itu sudah 60-an. Diberitakan rame di media, Mbah Sadiman kalau nggak salah. Mbah Sadiman ini karena kegiatannya adalah menyadap getah pinus, ketika satu saat terjadi kebakaran hutan, termasuk pinus-pinusnya terbakar, ia telah kehilangan pekerjaan. Bukan saja dirinya yang kehilangan pekerjaan, warga masyarakat di sekitar juga kehilangan sumber air karena tidak ada lagi pepohonan di hutan itu. Pemerintah kemudian setelah melakukan studi banding dan lain sebagainya, biasanya begitu, lantas melakukan reboisasi, penghijauan kembali di gunung itu dengan menanam pinus sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian gagal, mati semua. Karena pinus tidak bisa menyerap air hujan, bisa menahan terlalu banyak, sehingga ketika kemarau mati semua. Lalu Mbah Sadiman ini feelingnya jalan. Ia kemudian menanam beberapa pohon beringin. Bahkan dilakukan setiap saat sehingga ratusan pohon beringin tertanam di pegunungan itu. Ia lakukan setiap hari, ia sirami sendiri tanpa ada yang menyuruh. 19 tahun kemudian, pohon-pohon beringin yang ia tanam itu tumbuh besar, rindang. Akhirnya beberapa titik keluar sumber air. Banyak orang mengambil air di situ. Lalu Mbah Sadiman mensyaratkan orang yang mengambil air harus membawa bibit beringin, bibit tanaman beringin untuk ditanam di sepanjang areal yang masih belum ada tanamannya. Ia lakukan itu. Ketika awal-awal menanam pohon beringin itu, banyak yang mencibir, banyak yang mencaci. Kayak nggak punya pekerjaan, nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa, kok melakukan itu. Susah sekali pekerjaan itu dilakukan. Tetapi setelah tumbuh besar, ia kemudian merasakan banyak orang mendapat manfaat.
luar biasa. Kemudian rame viral di media massa. Dia tidak pakai studi banding, feeling saja, menanam sesuatu. Ketika ditanya oleh media, mengapa Pak Sadiman melakukan itu? Kata dia, saya malu kalau tidak bisa berbuat baik untuk yang lain. Inilah yang saya bisa. Rupanya Mbak Sadiman mengamalkan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Ini kan akhlak yang luar biasa. Di Surabaya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar lewat TV, 3 tahun yang lalu ada seorang yang sudah sepuh, namanya Pak Abdus Syukur, seorang abang becak yang baru pulang becak setelah pulang mengayuh becak setelah jam 10 malam. Tapi setelah itu kembali keluar dengan membawa aspal bekas, pasir, batu dan seterusnya di becak itu digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan berlubang yang ia tahu, yang ia biasa lewat di jalan itu. Anaknya marah karena dianggap aneh, nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa kok setiap malam memperbaiki jalan, nggak ada yang bayari. Bahkan tetangganya itu dengan bahasa Surabayaan, kon niku gendeng ta, ora ana sing ngongkon kok bendina dadani dalan. Semua orang mencibir. Baru kemudian setelah ada anak muda yang mengambil gambarnya karena tahu setiap saat orang ini kok melakukan sesuatu yang aneh, difotolah Pak Abdus Syukur itu. Kemudian ditanya Pak Abdus Syukur, apa yang Bapak lakukan? Saya membenahi jalan-jalan berlubang ini karena saya tidak ingin ada orang yang jatuh lalu mati gara-gara lubang jalan itu. Luar biasa. Seorang abang becak bisa berpikir menyelamatkan nyawa orang lain. Itu kan akhlak yang luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baru kemudian wali kota ikut memberi penghargaan, itu setelahnya. Bagi Pak Abdus Syukur tidak penting semua itu, tapi ia ingin tidak ada kematian, tidak ada jiwa yang melayang gara-gara jalan berlubang. Itu persis sama seperti yang dilakukan seorang penjaga portal kereta. Sepuh sudah, kan portal-portal yang di jalan yang tidak resmi itu biasanya tidak ada penjaganya. Beliau 24 jam di situ, sudah sepuh. Lalu seorang wartawan tanya, mengapa Bapak melakukan itu? Toh tidak ada yang bayar kecuali relawan pengguna jalan saja. Iya, setiap kali saya menutup jomplangan sepur ini, portal ini, saya berpikir saya bisa menyelamatkan jiwa manusia. Itu yang saya bisa lakukan. Sama, khairun nas anfa'uhum linnas. Bandingkan dengan para pejabat baik legislatif maupun eksekutif dengan pangkatnya yang luar biasa, tapi akhirnya bukan memberi manfaat, tetapi memberi mafsadat. Baru dilantik sehari langsung kunjungan kerja. Hasilnya tidak penting, yang penting kunjungan kerja. Masih banyak orang-orang kecil tetapi melakukan sesuatu yang besar. Seperti halnya ketika ada jamaah masjid di Surabaya itu yang cemburu menyaksikan kawannya setiap masuk masjid memberikan infak di kotak masjid. Ketika ikut pengajian memberikan infak di kotak yang keliling itu, sudah keliling kotaknya? Sudah. Orang ini cemburu karena memang nggak punya uang. Kok saya tidak bisa berbuat? Lalu apa yang dilakukan? Setiap kali sholat jamaah di masjid, ia datang lebih awal, terutama hari Jumat. Setelah tahiyatul masjid, ia keluar menata sandal setiap jamaah yang datang. Umumnya jamaah itu kalau naruh sandal kan menghadap ke depan.
Nanti numpuk-numpuk, kalau mau pulang antrian, sandalnya berserakan. Ia tata satu persatu dengan rapi hingga sekian lama. Tak ada seorang pun yang memberikan apresiasi, penghargaan. Biasa saja. Dianggap itu pekerjaan yang kecil. Baru kemudian ketika beliau wafat, beberapa jamaah kaget, kok sekarang sandal di sini tidak tertata lagi seperti biasanya. Takmir memberitahukan bahwa yang menata biasa itu sudah wafat. Orang baru merasakan manfaatnya setelah beliau tidak ada. Itu kan persis seperti apa yang pernah dialami Rasulullah. Dalam perjalanan keluar kota, Rasulullah selalu mampir ke salah satu masjid dan selalu bertemu menyapa petugas kebersihannya. Tapi suatu saat petugas kebersihan itu tidak ada. Lalu Rasulullah tanya kepada takmir, di mana orang itu? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kok saya tidak dikabari, tidak diberitahu? Ala Rasulullah, orangnya kan jelek, hitam, tuwek, orang miskin, ya pokoknya ini bukan orang penting. Rasulullah kemudian agak marah, minta ditunjukkan di mana kuburnya. Kemudian Rasulullah melakukan sholat jenazah di kuburan yang bersangkutan. Karena bagi Rasulullah orang penting itu bukan soal jabatan, bukan soal kekayaan, tetapi manfaat yang diberikan untuk orang lain. Bagaimana sebuah masjid tanpa ada orang yang mau membersihkan, menyapu. Kalau sekarang mungkin tukang sapu itu dibayar. Dulu-dulu kan tidak ada. Orang biasanya, takmir biasanya lebih menghargai orang yang menjadi donatur 10.000, 50.000 dibanding orang yang bertugas membersihkan masjid. Padahal sehari saja masjid itu tidak dibersihkan, toiletnya apalagi akan bau, banyak orang terganggu. Kita kerap kali kurang perhatian terhadap hal-hal kecil seperti itu, padahal manfaatnya sangat besar. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa menyontoh, meneladani apa yang dilakukan Rasulullah dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun, seperti yang tadi kita sudah contohkan. Mereka adalah orang-orang kecil tetapi dengan amal yang besar. Kita malu jika tidak bisa berbuat baik untuk yang lain. Masing-masing kita tentu punya passion yang berbeda-beda, punya hobi yang berbeda-beda. Kita bisa melakukan kebaikan, kemaslahatan untuk orang lain itu dengan cara yang berbeda-beda. Seperti kita buktikan pada pagi ini. Oh, saya tidak melihat pagi ini ada snack atau air ya. Tidak ada memang. Tidak, saya hanya ingin ingatkan, biasanya pengajian-pengajian yang ada snacknya itu jamaah sudah diberi snack, sudah diberi air, tapi menyisakan sampah. Itu kan bukan saja tidak memberi manfaat, tapi itu meninggalkan madorot. Mosok tinggal merapikan sampahnya saja kok sudah dilayani dengan baik oleh panitia, kok tidak mau. Ini hal-hal kecil sebenarnya. Kerap kali setiap ada acara, upacara, itu yang tersisa, yang diwariskan adalah sampah. Setelah sholat id misalnya di lapangan, itu jamaah langsung bubar, yang tersisa adalah kotoran-kotoran. Nah, hal-hal sederhana begini penting kita perhatikan, itu juga bagian dari iman kita, akhlak kita dalam rangka meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jam saya yang tidak jalan atau memang benar ini? Ini 6.35. Saya melihat yang belakang sudah kasihan, tapi kok masih baru 35 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berempati kepada jamaah, terutama yang laki. Kalau ibu-ibu masih agak ini. Beberapa penjelasan itu barangkali ada yang mau menanyakan. Saya punya 2 hadiah 2 buku untuk jamaah yang
nanti bertanya. Saya buka dulu untuk bapak-bapak. Oke. Kalau panitia bisa membantu mic, bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak dulu. Ini memang subuhnya sangat pagi, jadi jam 6 sudah tinggi mataharinya. Ya. Ayo Pak. Ke depan saja Pak, ke depan Pak. Ngalah Pak. Nah ini. Ya situ tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya. Karena sekarang yang banyak yang terjadi apa? Menafikan. Efeknya apa? Ya demikian kan dari sekarang kita termasuk orang sendiri. Oke, saya kira ini tidak ada pertanyaannya. Itu pernyataan. Akibat kita abai terhadap hal-hal yang dicontohkan Rasulullah, karena kita banyak munafiknya katanya, maka keadaannya seperti yang sekarang. Itu pernyataan Pak siapa? Pak Waluyo. Ya, ini tidak dimaksudkan mengkritik siapapun, karena kita momentumnya adalah Maulid Nabi. Kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari perilaku Rasulullah. Ternyata beliau walaupun pemimpin dunia, pemimpin hebat, pemimpin umat, tapi tidak pernah abai terhadap hal-hal yang kita anggap kecil sekalipun. Penghargaan beliau terhadap siapapun, yang penting memberi kontribusi, memberi kemanfaatan, peduli terhadap lingkungan, beliau sangat apresiatif. Terbukti tadi itu, terhadap tukang sapu pun beliau sempatkan setiap kali datang untuk menyapa, mengajak dialog. Orang kecil itu disapa sudah luar biasa senangnya. Disapa tok, apalagi kalau ditinggali. Sambil menyapa, sambil ngasih, luar biasa. Jadi tuntutan orang kecil itu tidak banyak, cuman disapa. Kalau di dalam politik itu ada yang disebut komunikasi. Teko, muni, ngasih. Jadi kalau teko, muni, nggak ngasih, nggak dipilih. Itu kan pamrih jadinya. Orang-orang kecil, tetapi dengan karya besar. Bagi Rasulullah, Mbak Sadiman itu saya kira karyanya besar sekali, menyelamatkan kehidupan. Karena melahirkan sumber air. Apa yang dilakukan Pak Abdul Syukur itu juga luar biasa, menyelamatkan jiwa. Apa yang dilakukan jamaah masjid tadi juga luar biasa. Jadi ringkasnya apa? Kita semua ini bisa melakukan amal soleh tanpa menunggu punya waktu yang cukup, punya uang yang cukup, punya kekuatan yang cukup. Tanpa itu semua kita bisa melakukan amal soleh. Jadi tidak usah bilang saya tidak bisa amal karena tidak punya uang. Ternyata jamaah masjid itu bisa melakukan amal soleh. Mbah Sadiman tadi juga bisa menyelamatkan kehidupan. Penjaga portal kereta tadi juga bisa. Maknanya kita semua ini asal punya kemauan untuk melakukan hal-hal yang baik, itu bisa. Dimulai dari yang kecil-kecil tadi itu, menjaga kebersihan di sekitar kita, itu juga amal soleh. Anginnya keras. Tapi apapun pertanyaan atau pernyataan Pak Waluyo tetap dapat hadiah. Nah, satu kesempatan lagi untuk Ibu. Nggih, Bu.
Ya ini di mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mulai ada kegiatan Jumat kali ya. Iya. Itu lebih baik di jalan-jalan kalau di masjid atau sholat jamaah. Bu agak mundur sedikit. Nah, diulang. Tadi itu jadi satu kalimatnya. Lebih baik di jalan-jalan Jumat kali apa Di masjid. Ya. Oke, terima kasih. Bu siapa? Bu Rusmiati. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarang dibagi saat sholat Jumat. Kan ibu tadi kan baik mana di jalan sama saat sholat Jumat. Tidak boleh saat sholat Jumat kok bagi makanan. Selesai sholat Jumat, nah itu bagus. Di jalan ataukah di masjid tergantung situasinya. Kalau masjidnya di pinggir jalan ya berarti sekaligus di jalan dan di masjid. Itu soal teknis yang nanti bisa dipertimbangkan. Kalau di jalan mengganggu orang lain lewat, ya jangan. Kalau di masjid syiarnya kurang, ya mungkin perlu digeser sedikit. Seperti masjid ini kan dua-duanya bisa kena. Hal-hal seperti itu Bu, itu dirembuk saja enaknya seperti apa. Yang penting jangan sampai kebaikan kita itu menimbulkan ketidakbaikan yang lain. Jadi orang seperti membagi nasi untuk buka puasa itu di jalan, itu baik. Tapi gara-gara ada bagi itu, jalanan macet, itu menimbulkan ketidakbaikan. Karena itu perlu dipertimbangkan mana teknisnya yang memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Pokoknya hal-hal yang menyulitkan orang lain dihindari. Itu soal yang sangat teknis sekali. Ada tambahan? Kalau ada tambahan ini tidak dapat hadiah. Ya oke, tidak apa-apa, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita sedang memperingati hari kemerdekaan kita, yaitu intinya kita yang itibar Rasul. Untuk itibar Rasul yang awal tadi kita ada konsultasi hadis, di mana hadis itu ada yang sampai kata-kata yang sinkron, ada yang tidak sinkron. Bagaimana kita dan kita dalam itibar Rasul ini tidak bertentangan dengan orang yang berpaham lain. Contohnya gimana contohnya? Ada masalah orang soal usul nikah. Ada yang mengatakan kalau itu pakai dan tidak. Nah, seperti itu. Karena kalau yang saya katakan, jadi kalau itu kita memakai hadis, artinya juga ada yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah Bapak biar panitia. Pak siapa tadi lupa? Pak Santoso. Bagaimana itibak Rasul yang berkenaan dengan masalah-masalah furu'iyah, khilafiyah. Jadi begini Pak, yang pertama bahwa terhadap masalah-masalah furu'iyah, saya sering bilang kebenarannya tidak selamanya tunggal. Dalam masalah-masalah khilafiyah itu kebenarannya tidak selamanya tunggal. Saya contohkan misalnya soal posisi, mungkin pernah saya jelaskan di sini. Posisi tangan kita ketika berdiri iktidal. Bapak-bapak umumnya lepas lurus sedekap. Nah, ada yang lurus, ada yang sedekap. Nah, ya kan? Ibu-ibu lurus atau sedekap? Lurus, sebagian besar lurus. Tetapi bahwa ada yang lurus, ada yang sedekap itu fakta. Jenengan cek nanti di banyak masjid pasti selalu ada begitu. Mana yang benar?
Rasulullah itu hanya bilang bahwa posisi kita saat berdiri i'tidal, tangan kembali ke asal, kembali ke semula. Kapan yang disebut asal? Ada yang memaknai asal itu ya saat setelah takbir. Begitu takbir sedekap, ya itulah asal sholat. Maka ada yang mengambil posisi i'tidal itu tangannya sedekap. Tapi ada yang bilang asal sholat ya sebelum takbir. I'tidal itu artinya lurus, tegak lurus. Karena itu posisi i'tidal itu tangan tegak lurus. Hadisnya satu, implementasinya dua. Mana yang benar? Saya katakan kebenaran soal-soal khilafiyah itu tidak selamanya tunggal. Bisa jadi memang benar dua-duanya. Kita tidak perlu berkonflik tentang itu. Yang penting dalam menjalankan ajaran agama itu tidak asal pokoknya. Pokoknya ini, mbah-mbahku biyen yang ini. Nah, kalau pokoknya saya bilang kapan badine? Cuma njupuk pokoknya tok. Kalau ada orang diajak diskusi kok pokoknya tok itu enggak untung-untung nanti. Beragama itu usahakan mengerti dasarnya, usahakan. Kan sekarang cara belajar banyak. Kenapa sih kok takbir begini? Enak kalau ngerti. Karena kalau kita ini jadi orang yang pada level muqallid, taklid, orang yang norok bontek, itu ada bahayanya. Ini kisah nyata dan sampai sekarang masih ada. Ketika dulu orang-orang Islam Jawa Tengah dibawa Belanda ke Suriname, mereka kebiasaan sholat di Jawa Tengah menghadap kemana? Barat. Sampai di Suriname ngotot ya ke barat. Mbah-mbahku biyen pokoknya ngene. Dia tetap menghadap ke barat. Padahal kita di Indonesia ini mengapa sholatnya menghadap ke barat? Karena kiblatnya ada di sebelah barat. Suriname itu di baratnya Mekah. Kalau menghadap ke barat membelakangi kiblat. Tapi katanya mengungkit soal itu di sana bisa berdarah-darah karena ketidakmengertian. Baru sekarang katanya anak-anak muda yang paham itu bikin masjid menghadap ke kiblat itu ke timur. Jadi di sana ada dua kiblat. Kiblatnya ke barat sama ke timur. Nah, itu karena pokoknya tadi itu loh Pak. Pokoknya kita usahakan untuk tidak selalu pokoknya, tapi terus belajar. Soal kunut yang pasti Nabi pernah melakukan. Artinya ada contoh. Bagaimana praktek Rasulullah? Tidak selamanya, tidak setiap hari. Nah, berarti kunut itu bisa dilakukan. Hanya kalau mengikuti sunnah tidak usah terus menerus. Bagi orang yang nggak paham, kunut itu wajib. Karena itu kalau sholat subuh tanpa kunut, sholat lagi. Saya ketika berdomisili di Bangil, di masjid besar Manarul Islam itu, sering masjid itu dihampiri orang rombongan apa itu? Wali Songo, wali Limo, sekarang wali 10 kan? Sekarang walinya 10. Nah, suatu saat pas sholat subuh ikut kami. Begitu selesai sholat langsung sholat lagi, sholatnya nggak sah gitu. Nah, yang begitu itu juga nggak benar. Termasuk yang menganggap ada kunutnya nggak sah juga nggak benar. Coba ada teladan yang paling dekat ketika Hamka menjadi imam bagi Kiai NO, beliau menyesuaikan dengan jamaahnya, beliau kunut. Sebaliknya ketika Pak Sukri Ghazali, siapa waktu itu? Sukri Ghazali kalau nggak salah, itu menjadi imam untuk Hamka, beliau tidak kunut.
Betapa indahnya beragama kalau saling mengerti itu. Tahu batas kapan boleh dan kapan tidak boleh. Oleh karena itu, kita jangan merasa paling benar sendiri, kemudian yang lain yang berbeda kita anggap salah. Tidak. Setidaknya kita bisa tidak melakukan apa yang kita yakini walau berjamaah bersama yang berbeda. Saya kerap bersama begitu. Saya bilang saya tidak kunut ya. Oh ya, lebih baik terus terang daripada terganggu. Saya imami tapi saya tidak kunut. Nah, terus kawan saya yang imami dan saya kunut, monggo. Maka disitulah yang dimaksud perbedaan itu rahmat. Tapi kalau perbedaan itu yang dipersoalkan terus menerus, maka jadi laknat. Dan kenapa kok terjadi seperti itu, aneka macam itu menunjukkan kekayaan yang luar biasa dari ajaran Islam, yang tidak setiap orang mampu menguasai semua. Ada keterbatasan. Enak, itulah yang disebut dengan fikih tanawu, fikih yang memberi alternatif, bahwa kemungkinan benar itu tidak selamanya tunggal. Apalagi dalam fikih kebenarannya itu dzon itu persangkaan atau keyakinan yang di atas 60%. Itu kira-kira benar, kira-kira begitulah terjemahnya. Tidak mutlak benar atau tidak mutlak salah. Saya kira waktunya sudah habis. Tinggal Pak Ketua PDM menyerahkan hadiah untuk 2 penanya pertama. Mohon maaf yang ketiga tidak kebagian. Tetapi tadi kawan saya bawa bukunya. Ini yang saya hadiahkan adalah Islam dalam Kehidupan Keseharian, karya Ustadz Muhammad Hamidi, yang dulunya berserakan di mana-mana. Saya himpun jadi buku, 2 buku. Ini seri yang kedua. Sama tuntunan doa dan zikir, juga karya beliau. Sengaja yang saya bawakan adalah buku almarhum, supaya kita mengenang amal solehnya, jariahnya. Pak Ketua dan 2 penanya yang pertama tadi mohon ke depan, mohon diserahkan Pak Ketua. Ini karena judulnya berbeda, mohon diserahkan sesuai amal perbuatannya. Karena yang maju ibu dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga pengajian ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah
wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.